Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Andira dari Keperawatan Tingkat 1B. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang undang-undang yang ada di kesehatan dan di keperawatan. Baiklah, yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini adalah regulasi yang mengatur sistem kesehatan nasional di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan undang-undang kesehatan sebelumnya dengan pendekatan yang lebih modern, adaptif, komparatif. Berikut ini beberapa poin utama yang terkandung dalam undang-undang ini. Yang pertama, transformasi sistem kesehatan. Yang kedua, penyediaan jaminan kesehatan. Dan yang ketiga, peningkatan mutu dan akses pelayanan. Keempat, regulasi tenaga kesehatan. Dan yang kelima, kemandirian industri kesehatan. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih inklusif, responsif, dan berdaya saing global. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Keperawatan adalah regulasi di Indonesia yang mengatur tentang keperawatan, mencakup hak, kewajiban, dan tanggung jawab perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Berikut poin-poin penting dalam undang-undang ini. Yang pertama, ruang lingkup keperawatan, yaitu meliputi meningkatkan dan memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dan yang kedua, kualifikasi dan registrasi perawat. Yang ketiga, praktik keperawatan. Keempat, hak dan kewajiban perawat. 5, sanksi dan ketentuan perawat. Dan yang terakhir, perlindungan masyarakat dan perawat. Selanjutnya, hak dan kewajiban serta tanggung jawab perawat dalam undang-undang. Hak perawat yang pertama, memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai standar operasional dan standar pelayanan. Yang kedua, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau pihak yang bertanggung jawab atas pasien. Yang ketiga, memberikan pelayanan keperawatan sesuai standar profesi. Yang keempat, mendapatkan penghargaan atau pengembangan karir sesuai dengan prestasi kerja. Dan yang terakhir, memperoleh lingkungan kerja yang aman, fasilitas yang memadai. Selanjutnya, kewajiban perawat. Yang pertama, memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Yang kedua, mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur. Yang ketiga, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menghormati hak pasien dan menjaga rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, tanggung jawab perawat. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan. Yang kedua, menyelenggarakan asuhan keperawatan yang berkualitas, aman, dan manusiawi. Yang ketiga, bekerja keras dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lain supaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pengertian hukum kesehatan dan hukum keperawatan beserta tujuannya. Yang pertama, hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah aturan, norma, atau kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, pasien, dan pihak lainnya yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Tujuannya, memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat. Contoh dasar undang-undangnya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Yang kedua, hukum keperawatan, yaitu bagian dari hukum kesehatan yang secara khusus mengatur peran, kewenangan, tanggung jawab, dan hubungan hukum antara perawat dengan pasien. Tujuannya memberikan pedoman bagi perawat dan menjalankan profesinya sesuai standar profesi. Contoh dasar hukumnya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Yang kedua, pengaturan Menteri Kesehatan terkait praktik keperawatan. Dan yang terakhir, pengertian malpraktik dan kelalaian seorang perawat. Malpraktik adalah tindakan profesional yang dilakukan oleh perawat yang melanggar standar profesi atau SOP atau kode etik profesi. Contoh dari malpraktik adalah memberikan obat tanpa mengikuti prosedur yang benar, melakukan tindakan medis yang melampaui kewenangan perawat terhadap instruksi dokter. Kelalaian adalah kegagalan perawat dalam memenuhi kewajiban profesionalnya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pasien dan menyebabkan bahaya bagi pasien. Contoh dari kelalaian, yang pertama, tidak memeriksa identitas pasien. Yang kedua, membiarkan pasien jatuh. Dan yang terakhir, tidak memeriksa tanda-tanda vital pasien.
Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.